Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda semuanya? Ustaz harapkan ananda semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku yang budiman, yang beriman, yang soleh maupun soleha, semoga ananda selalu semangat dalam belajar dari rumah. Dan juga semoga ananda selalu mengerjakan hal-hal kebaikan berupa ibadah di saat berada di rumah, dan tidak boleh menyusahkan kedua orang tua ya. Nah, apabila ananda belajar, ananda semuanya harus butuh bimbingan dari orang tua. Kalau ibu bapaknya, abi uminya mengajarkan anak-anak semua, ananda semua harus dipahami, harus didengarkan dengan baik. Oke, yang pertama hari ini kita akan belajar tentang sholat duha. Pengertian sholat duha. Anak-anak sering dengar kata sholat duha, dan anak-anak sudah sangat sering melaksanakan sholat duha waktu kita memasuki sekolah. Nah, kadang kita melaksanakan sholat doa dengan berjamaah bersama ustadz dan ustadzah dengan teman-teman yang lainnya. Sholat duha itu bisa dikerjakan dengan berjamaah maupun dengan lebih utamanya, lebih bagusnya sendiri sih. Nah, tetapi anak-anak Ustaz harapkan meskipun sudah tidak berada di sekolah, anak-anak yang belajar dari rumah harus tetap melaksanakan sholat duha di rumah. Nah, pengertian sholat duha ini yaitu sholat sunnah yang dikerjakan seorang muslim ketika waktu duha. Nah, waktu duha itu adalah seketika matahari naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya hingga sebelum waktu duhur. Jadi anak-anak sebelum memasuki waktu duhur, dan 7 hasta itu sekitar jam 7 pagi sampai sebelum memasuki waktu duhur itu 11.25an, 11.25 atau 45, paling akhir 11.45. Jadi itu batas waktu mengerjakan sholat duha. Jumlah rakaat sholat duha itu paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. Nah, ada pendapat lain mengatakan paling sedikit atau minimalnya itu sekitar 2 rakaat dan paling maksimalnya banyaknya itu 8 rakaat dengan dilakukan dalam satuan 2 rakaat sekali salam. Apapun itu, intinya kita tetap melaksanakan sholat Jumat. Nah, dan juga sholat Jumat itu lebih baik dikerjakan sendirian, namun juga boleh dilaksanakan berjamaah untuk anak-anak untuk tujuan pembelajaran, seperti kita melakukan sholat duha berjamaah di sekolah kayak gitu. Nah, selanjutnya hukum sholat duha. Hukum sholat duha ini yang pertama sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya sunnah itu apabila dikerjakan atau dilakukan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa, tidak mendapat dosa. Kalau muakkad artinya sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan itu sebagaimana Nabi Muhammad selalu melaksanakan atau mengerjakan waktu duha atau sholat duha. Selanjutnya kita masuki keutamaan sholat duha. Ada beberapa keutamaan sholat duha. Yang pertama yaitu menjadi sedekah bagi seluruh persendian tubuh. Nah, anak-anak, manusia ini atau kita memiliki 360 sendi.
pada setiap sendi hendaknya dikeluarkan sedekahnya. Hal ini tentu bukan pekerjaan yang mudah bagi kita. Jadi apabila kita melakukan sedekah untuk melaksanakan sholat duha, kita sudah melaksanakan sedekah dari persendian yang ada dalam tubuh kita. Yang kedua merupakan gonimah. Gonimah itu keuntungan yang banyak bagi kita melakukan sholat duha, membawa kecukupan sepanjang hari. Itu sepanjang hari saat kita melaksanakan sholat duha, kita merasa cukup terus, diberi kecukupan terus oleh Allah, dibangunkan rumah di surga. Ini janji Allah. Jadi Allah itu yang mengerjakan sholat duha akan dibangunkan rumah di surga nanti, mendapat pahala setara ibadah haji dan umroh, juga janji Allah. Jadi kalau kita melaksanakan sholat duha, ibadah sholat duha kita itu setara dengan ibadah kita melaksanakan haji dan umroh, mendapatkan ampunan dosa. Jadi dosa kita yang begitu banyak ini kita diampuni oleh Allah dengan kita mengerjakan sholat duha. Itu istimewanya kita mengerjakan sholat duha. Jadi apapun kepentingan kita di pagi hari, apapun sibuknya kita di pagi hari, kita harus melaksanakan sholat duha. Ya, yang terakhir tidak dianggap sebagai orang lalai. Jadi orang sholat duha itu orang yang selalu istiqomah, orang yang tepat waktu ataupun disiplin. Oke anak-anak, mungkin hanya itu saja pembelajaran yang diberikan oleh Ustadz. Ustadz harapkan anak-anak semuanya tetap semangat belajar di rumah dan selalu melaksanakan sholat duha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.